Bab 057. Mas Wirya juga selingkuh. Lebih parahnya dia selingkuh dengan adik angkat sialan yang tidak pernah aku akui sebagai adik itu, Ma. Hening. Renata terhenyak. Ma, aku bilang Mas Wirya juga melakukan hal yang sama. Dia berselingkuh dengan Zahwa, perempuan murahan sialan itu. Berteriak nyaring dengan mata dan juga lehernya yang sudah benar-benar memerah. Renata sudah benar-benar di luar kendalinya sekarang. Kenapa Mama diam saja? Kami berdua sama-sama salah, jadi tidak seharusnya kami bercerai, iya kan Ma? Lagi pula nama keluarga kalian akan berubah buruk kalau aku menyebarkan semua ini. Aku tidak akan melakukannya jika kalian masih mau menerimaku. Aku minta Ma. Apa kamu lupa media juga di bawah kendali keluarga kami, Renata? Apa kamu yakin nama kamu akan tetap baik setelah kamu mengancam kami seperti itu? Wijaya menjawab dingin juga penuh aura bahaya yang tidak main-main, Pak Salim. Bawa dia keluar dan jangan pernah mengizinkannya masuk lagi ke dalam rumah ini, sambungnya memberi instruksi kepada satpam yang sudah berjaga di luar kamar yang dengan sigap melaksanakan perintah ketika namanya dipanggil. Ma, dengarkan aku Ma. Kenapa Mama diam saja? Aku, lepaskan. Renata memberontak hebat. Namun tentu saja kekuatannya tidak lebih besar dari satpam yang dengan terpaksa bertindak kasar untuk menyeretnya agar bisa menjauh. Ma, Pa. Wirya memanggil dengan suara tercekat setelah keheningan mengambil alih keadaan kamar. Pria itu yang sejak tadi hanya mampu diam setelah Renata berteriak, menatap tegang orang tuanya yang benar kata Renata, hanya diam saja tanpa reaksi apapun. Aku sudah berniat menjelaskannya lebih awal, aku kesini untuk memberitahu apa yang tadi Renata ucapkan. Aku seharusnya mengatakannya lebih awal. Keluarlah. Wirya tertegun. Napasnya hilang ketika melihat air mata mengalir di pipi pucat sang ibu. Ma, suara Wirya sudah melemas sejadi-jadinya. Susunan kalimat yang sudah ia persiapkan mendadak buyar melihat sorot mata penuh rasa sakit hati yang sama, Giana juga layangkan kepadanya. Keluar, Wirya. Ma, aku ingin menjelas. Pa, tolong bawa Wirya keluar. Mama ingin beristirahat, potong Giana, sama sekali tidak memedulikan Wirya. Hatinya sudah dibutakan oleh rasa kecewa dan sakit hati. Orang tua mana yang tidak merasa demikian melihat sang anak melakukan hal segila itu? Tidak, Ma. Tolong dengarkan penjelasan. Apa kamu tidak mendengar apa yang Mama inginkan? Kini, Wijaya langsung menarik menjauh tangan Wirya yang tentu saja memberontak sambil menggelengkan kepala meski perlawanan yang ia lakukan hanya dengan sedikit tenaga karena energi Wirya sudah hampir tersedot habis oleh reaksi yang Giana berikan. Tidak ada pukulan untuknya atau bahkan teriakan penuh kemurkaan. Tapi yang begini yang membuatnya lebih hancur berkali-kali lipat. Saking mendalamnya kekecewaan, Giana bahkan hanya bereaksi tanpa bertenaga. Kamu mau Papa lakukan dengan kekerasan agar kamu mengerti apa yang Mama mau, Wirya. Wijaya menghentak tangan Wirya agar pria itu tersadar. Tapi, Pa, aku mohon dengarkan, kalimat Wirya terhenti ketika matanya saling bersinggungan dengan sorot redup di mata sang ayah. Ada jeda 5 detik Wirya terpaku akan tatapan itu. Jeda yang sudah berhasil memukul telak hatinya hanya dengan menatap mata Wijaya. Pria parubaya itu menghela napas lalu menggeleng dengan lamat. Tega kamu begini kepada Mama dan Papa, Nak, ucapnya kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya. Meninggalkan Wirya yang terpaku merasa hampa. Sudah sedari lama ketika menyadari akan perasaannya sendiri kepada Zahwa bahwa kekecewaan dari orang tuanya akan dengan 100% bisa ia lihat dan jadilah, Wirya mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari tapi pada kenyataannya. Merasakannya langsung detik ini juga. Hati Wirya langsung hancur berkeping-keping. Kepalanya mendadak kosong pun tubuhnya juga tiba-tiba saja terasa kebas tak lagi berada di dalam kendalinya.
Wirya seolah disedot jauh ke dalam ruang hampa yang membuat telinganya berdengung saking habisnya reaksi akan segalanya. Pada akhirnya, segalanya hanya merujuk kepada Hasi, berupa kekecewaan besar juga mendalam. Tapi, bolehkah Wirya percaya bahwa sesungguhnya ini adalah awal untuk dirinya menebus dosa dan memperjuangkan segalanya? Mengatakan bahwa kesalahan yang dirinya dan Zahwa lakukan di awal hubungan akan bisa mereka tebus dengan perasaan kuat yang mereka miliki juga pembuktian bahwa tak melulu yang dimulai dengan kesalahan akan berakhir dengan cara demikian pula. Wirya hanya bisa berharap dan berjuang karena pada akhirnya nanti, semoga saja semesta bisa sedikit bersikap baik kepadanya karena seharusnya alam semesta tahu, setulus apa perasaan yang ia miliki. Ketika keluar dari mobil Wirya, yang Zahwa lakukan adalah langsung menuju kos milik Bella. Sahabatnya itu tidak ikut pulang karena agaknya, urusannya dengan Dion belum bisa mereka selesaikan. Alhasil, berada sendirian di dalam ruangan sederhana itu, Zahwa langsung terduduk lemas di pinggiran ranjang. Dengan pikiran yang kosong juga hati yang terasa hampa. Sungguh, saking tidak bisa lagi mendeskripsikan segalanya, Zahwa hanya duduk diam tanpa sedikit pun memikirkan apapun. Keheningan area kos karena sepertinya para penghuninya sudah pulang kampung sebab sekarang sudah masuk waktu liburan semester hanya membuat telinga Zahwa berdengung saking sepinya. Zahwa seolah sedang ditarik menuju dimensi lain yang hanya berisi dirinya sendiri dan juga pikirannya. Tidak ada siapapun pun. Posisi itu berlangsung selama berpuluh-puluh menit hingga Zahwa tahu akan gawat jika dirinya terjebak dengan kekosongan yang tak hanya hati namun juga tubuhnya ini yang ia rasakan, maka Zahwa mencoba untuk mengembalikan kesadaran dengan cara menepuk pipinya sendiri. Mengembalikan puing pikirannya yang sudah hancur berserakan ke tempat semula. Zahwa sedang tidak ingin melakukan apa-apa. Energinya seolah disedot habis oleh pikirannya sendiri sehingga yang dirinya lakukan adalah langsung melempar badan ke kasur lalu memilih memejamkan mata. Menolak untuk menelaah perasaan karena Zahwa benci akan rasa sakitnya yang itu saja namun kewalahan untuk selalu ia rasa. Zahwa memilih membiarkan hatinya memakai tameng terlebih dahulu, menyangkal segala macam perasaan lalu karena otaknya yang agaknya sudah bekerja melampaui batas hari ini. Kesadarannya menghilang dalam sekejap karena rasa lelah yang tidak bisa dirinya tolerir lagi. Bangun-bangun entah sudah berapa lama terlelap, dengan keadaan termenung tanpa melakukan apapun adalah proses menuju kesadaran terburuk yang pernah Zahwa rasakan. Rasa-rasanya menyesal untuk bangun karena segala hal yang terjadi otomatis kembali terpikirkan oleh kepala. Konyolnya, di beberapa detik matanya terbuka, Zahwa berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi belaka. Bunga tidur yang kehadirannya hanya sebuah fatamorgana namun tidak, dunia tidak pernah berjalan selucu dan setidak mungkin itu. Inilah dunia nyata yang harus Zahwa hadapi segala realitanya. Mungkin, setelah tadi baru saja beristirahat, pikiran Zahwa menjadi semacam mereset uang dan hal tersebut malahan membuat otaknya menjadi berpikiran jauh lebih baik. Segala macam pemikiran merengsek masuk tanpa jeda ke dalam kepala. Berlomba-lomba untuk mengambil alih kendali otak Zahwa. Tentang sidangnya hari itu, lalu tiba-tiba saja Wirya membawanya pergi menuju suatu tempat terpencil yang Zahwa pikir adalah surganya dunia lalu ketika pulang tahu-tahu saja kontrak mereka resmi berakhir dengan kondisi mereka yang tak lagi bersama karena kata Wirya, mereka berdua harus mengambil jeda, bukan hanya untuk memperbaiki hati namun juga keadaan dan situasi keluarga yang sudah rusak cukup parah. Seharusnya, jika pemikiran Zahwa masih sama seperti hari pertama dia mengetahui bahwa orang yang akan menjadi sugar daddy-nya adalah kakak iparnya sendiri, Zahwa pastilah akan merasa bahagia ketika hari di mana kontraknya berakhir tiba sebab dia sudah terlepas dari jeratan siksa dan juga dosa namun masa depan merupakan sebuah misteri bukan? Tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi, bahkan untuk 1 detik ke depan saja. Sehingga,
Siapa yang menyangka kalau ternyata hubungan pernikahan sang kakak juga kakak ipar sedang berada di ambang batas kehancuran, lalu Zahwa datang menjadi pelipur lara yang tidak disangka-sangka menumbuhkan rasa. Sebuah perasaan kuat saling berbalas yang membentuk janji-janji manis akan masa depan yang dirancang di dalam kepala. Bahkan sedikit pun terbesit segalanya akan berakhir begini pun tidak pun ketika memikirkan kembali apa yang terjadi jauh ke belakang. Zahwa kesulitan menemukan kapan perasaan itu tahu-tahu saja hidup di dalam hatinya yang tak pernah menyukai siapapun sebelumnya. Zahwa tak pernah jatuh hati, tapi sekalinya merasakannya, resiko yang harus ia tanggung terlalu besar dan kemungkinan patah hati juga tak kalah dominannya. Dan terbukti bukan. Zahwa merasakan bagaimana sedihnya hal tersebut sekarang. Ketika melirik jam di dinding, jarum pendek rupa-rupanya menunjuk kepada angka 7. Berjam-jam berlalu tanpa Zahwa sangka dirinya bisa tertidur sepulas itu dalam keadaan yang seharusnya tidak bisa membuatnya merasa demikian. Apa batinnya menyadari bahwa Zahwa memerlukan jeda waktu untuk pemikirannya beristirahat sejenak. Entah iya. Zahwa terlalu jengah untuk memikirkannya terlalu jauh. Zahwa beranjak dari kasur menuju kamar mandi, berdiam diri di bawah shower yang menyala berharap dinginnya air bisa membekukan pemikiran yang berkeliaran di dalam kepala, juga berharap membuat mati rasa sakit yang mengumpul dan bertumpuk di dalam dada. Tapi, tidak. Karena Zahwa jelas saja merasakan cemas yang tiba-tiba saja meningkat pesat ketika menyadari bahwa ini sudah berjam-jam berlalu ketika tadi dirinya keluar dari mobil Wirya. Itu berarti, pria itu pastilah sudah bertemu dengan orang tuanya. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Wirya sekarang? Bagaimana dengan Renata dan juga pengakuan kehamilan yang berani-beraninya dirinya umumkan padahal Wirya saja sudah memberikan ancaman yang tidak main-main. Apa semuanya berjalan lancar atau bahkan berjalan buruk dan berantakan? Agaknya alias kemungkinan besarnya, yang terjadi sepertinya adalah praduga yang terakhir. Kepala Zahwa rasanya berdenyut, bahkan air yang menghujami kepalanya tiba-tiba saja terasa bak jarum yang terasa menusuk-nusuk. Zahwa sudah mempersiapkan mental untuk menemani Wirya, siap untuk berbagi tanggungan derita juga kesedihan ketika menghadapi keluarga mereka, namun Wirya menyuruhnya pergi begini. Yang ternyata, malahan semakin membuat Zahwa merasa tersiksa. Bukan hanya khawatir memikirkan bagaimana keadaan Giana setelah dirinya tahu apa yang sebenarnya terjadi akan rumah tangga anaknya, juga tentang hubungan anaknya dengan Zahwa, namun juga merasa terlalu cemas akan keadaan Wirya yang harus sendirian menghadapi. Itu semua. Zahwa memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Dia tidak tahu dirinya bodoh atau apa. Seharusnya Zahwa tidak boleh dengan begitu naifnya juga dengan sangat mudahnya menjatuhkan hati kepada cinta yang terlalu rumit untuk dijalani, tapi bagaimana jika Wirya saja rela menanggung rasa sakit itu sendirian tanpa mau melibatkan Zahwa begini? Jika Wirya saja memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan juga perhatian. Siapa coba yang tidak jatuh cinta kepada pria yang rela berkorban dan dengan serius memperjuangkan hubungan, bahkan juga sampai kepada merancang masa depan. Sungguh, Zahwa hanya ingin tahu bagaimana keadaan Wirya saja sekarang. Alhasil, dengan tubuh yang agak menggigil, Zahwa keluar dari kamar mandi lalu langsung berpakaian. Dengan rambut yang basah dirinya mencoba menghubungi nomor Wirya dan hatinya tersentak tatkala nomor yang ia panggil tidak bisa untuk dihubungi, bahkan sampai berpuluh-puluh kali pun Zahwa mencoba. Sebenarnya, Zahwa sudah ingin nekat saja untuk mendatangi ke rumah orang tua pria itu saja, namun dengan terpaksa menahan diri karena teringat permohonan Wirya untuk membiarkan pria itu sendirian terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Dan meski hatinya masih tersiksa dan belum bisa menerima sebab keresahan ini sanggup menyiksa, pada akhirnya tak ada yang bisa Zahwa lakukan selain tetap diam dan berharap-harap di dalam hati kalau waktu akan berlalu lebih cepat dan mereka bisa kembali bersama lagi, benar-benar memulainya bersama, dari awal. Dan, seperti kata Wirya,
dengan versi diri mereka masing-masing yang sudah jauh lebih baik. Masih ada tersisa 1 minggu untuk waktu magang Zahwa di perusahaan milik Wirya. Pagi ini, meski keadaannya tak sepenuhnya fit, Zahwa berpakaian dengan hati yang terlalu berdebar. Setidaknya, di momen inilah dirinya bisa bertemu Wirya. Memanglah tentu saja Zahwa hanya bisa melihatnya dari jauh, namun sungguh, begitu saja sudah cukup untuk membuat Zahwa merasa puas. Zahwa hanya perlu melihat Wirya dalam wujud nyata untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Itu saja, Zahwa tidak berani untuk meminta lebih. Menatap langsung dengan mata kepalanya sendiri sudah cukup baginya. Selain cemas memikirkan itu, Zahwa juga cemas memikirkan dirinya yang tiba-tiba saja absen selama 2 hari karena kemarin ketika Wirya membawanya pergi untungnya ada di hari Sabtu yang artinya merupakan hari libur sehingga Zahwa bisa tidak terlalu lama meninggalkan kantor. Namun tentu saja 2 hari tidak masuk untuk ukuran anak magang adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Zahwa pikir dia akan dimarahi namun sama sekali tidak terjadi apapun. Dia kembali bekerja seperti biasanya, hanya teman-temannya saja yang merasa khawatir tentang keberadaannya yang tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi yang hanya bisa Zahwa jawab seadanya. Tanpa jawaban yang spesifik. Bahkan, dari banyak sekali kekacauan pikiran Wirya, dia masih memperhatikan detail sekecil ini demi Zahwa agar tidak dimarahi. Zahwa yakin sekali ini perbuatan Wirya, karena tentu saja siapa lagi. Bagaimana Zahwa tidak merasa semakin diremas-remas coba hatinya. Sejak pagi, hati Zahwa harap-harap cemas menunggu keberadaan Wirya tertangkap oleh radarnya. Bahkan beberapa kali dengan sengaja izin ke toilet dengan berlama-lama berharap bisa melihat pria itu atau mungkin berpapasan dengannya meskipun itu terlalu mustahil sebab sungguh, hanya dengan harapan itu Zahwa bisa untuk bertahan tapi sepertinya kecewa masih ingin bertengger di dalam hati sebab sosok tinggi yang terlalu suka memakai pakaian gelap itu, yang selalu nampak dingin dan mengintimidasi di depan siapa saja tak Zahwa temui. Sama sekali. Kenapa Zahwa lagi mencari apa? Syaira bertanya, menepuk pundak Zahwa yang kepalanya sejak tadi celingukan. Hah? Enggak kok. Melihat makanan kita kapan diantar saja kok, jawab Zahwa mencoba untuk tersenyum. Han, tuh yang di depan mata kepala lo apa? Fitri bertanya tidak percaya, dia melirik Syaira dengan bertanya-tanya yang dibalas sang teman dengan cara yang sama. Hah? Zahwa menunduk dan rupa-rupanya di hadapannya sudah ada semangkok bakso juga es jeruk yang tadi dirinya pesan. Seketika saja Zahwa meringis. Lo lagi kenapa deh Zahwa dari tadi kayak orang linglung gue lihat-lihat, tanya Syaira khawatir. Zahwa menyengir kikuk lalu menggeleng pelan. Lapar aja kok, jadinya enggak fokus, jawabnya dengan suara yang berusaha dibuat senormal mungkin karena sesungguhnya Zahwa sedang tertawa miris di dalam hati. Otaknya sudah terdistraksi oleh kecemasan akan keadaan Wirya sampai-sampai hampir membuatnya tak lagi sadar akan dunia nyata. Makan yang banyak deh Han cepetan, kerjaan kita masih banyak. Jangan sampai didamprat Mbak Ratna entar. Fitri menasehati yang hanya Zahwa jawab dengan anggukan juga helaan napas lega karena untungnya kedua temannya percaya akan jawaban bohongnya itu. Kemarin kalian melihat berita enggak sih? Istri Pak Wirya siapa deh namanya lupa. Yang desainer ternama itu loh, yang popularitasnya sudah setara selebriti, dia hamil tahu. Gerakan tangan Zahwa seketika terhenti mendengar seruan tiba-tiba dari Syaira. Renata kan? Hah? Yang bener. Duh, di kostan gue enggak ada TV, gue mana tahu berita-berita begituan. Kerjaan gue kalau enggak mengerjakan tugas kuliah ya menonton drakor, jawab Fitri. Gila, sempurna abis deh kehidupan para sultan ini ya. Lagi seneng banget tuh pasti Pak Wirya. Mana deh beritanya, gue mau lihat dong. Ini loh, bentar gue cari dulu, jawab Syaira menggebu langsung mengotak-atik handphonenya.
Sebagai fans nomor satu petinggi di perusahaan ini juga teramat suka akan dunia fashion, dirinya tentulah selalu up to date akan segala berita yang berhubungan dengan Wirya dan juga Renata. Hati Zahwa rasanya campur aduk melihat keantusiasan Syaira dan Fitri. Sungguh, seandainya saja mereka tahu siapa Zahwa ini dan bagaimana keadaan sebenarnya kehidupan orang yang mereka asumsikan begitu sempurna itu, apa mereka akan syok? Atau bahkan konyolnya menjadi jantungan saking kagetnya.